Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle, babak final Pokemon Hoenn League. Pertandingan antar Satoshi versus Masamune akan segera dimulai, di mana Pokemon yang akan dipertandingkan antara lain Corpus versus Girafarig. Satoshi merintahkan Corpus Vice Grip. Masamune yang masih gugup malah merintahkan Girafarig Ice Screen yang kurang efektif untuk menahan serangan tadi. Girafarig berupaya men-tackle musuhnya, tapi Corpus bisa slide dengan cepat di medan pertempuran es seperti ini. Sementara Girafarig bahkan kesusahan bertumpu dengan kedua kakinya. Satoshi melihat adanya kesempatan menyuruh Corpus Vice Grip. Corpus menyerang Girafarig tanpa ampun, dan Pokemon yang tidak mampu berkutik itu pun langsung kalah. Namun anehnya, Masamune malah hanya diam saja menyaksikan Pokemonnya yang kalah tadi. Dan jika dia tidak mau mengirimkan Pokemon selanjutnya, maka wasit terpaksa mendiskualifikasi Masamune. Sebelum wasit menjatuhkan keputusannya, Satoshi menuntut Masamune untuk bertarung dengan serius. Masamune yang menyadari temannya itu sangat memperdulikan dirinya, lalu mengirimkan Growlithe untuk bertempur. Corpus menembakkan Bubble Beam, selagi Growlithe berusaha sebisa mungkin agar jangan sampai kena. Namun setelah Corpus memukulnya dengan Crab Hammer, Growlithe pun langsung roboh. Satoshi marahi Masamune yang kurang maksimal dalam pertandingan ini, menyuruhnya untuk menyerah saja daripada membuang-buang waktu seperti ini. Masamune pun menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Pokemonnya bahwa dia akan bertarung dengan sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Dia pun mengeluarkan Swampert yang menghantamkan fokus punch pada Corpus Crab Hammer. Corpus dan Swampert menembakkan serangannya lagi. Setelah itu mereka beradu pukulan, yang mengakibatkan keduanya sama-sama kalah. Dikarenakan Masamune telah kehilangan 3 Pokemonnya, maka pertandingan pun dihentikan untuk sementara waktu. Masamune kemudian minta maaf atas tindakannya tadi. Dia mengatakan biasanya sangat menikmati pertarungannya. Tapi ketika dia menyadari bahwa Satoshi adalah lawan berikutnya, Masamune tidak tahu harus berbuat apa. Satoshi mengatakan jika Masamune menganggapnya sebagai teman, maka dia harus bertarung sepenuhnya. Mereka pun berjabat tangan dan akan mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi berjanji untuk tetap berteman apapun hasilnya nanti. Satoshi milih Pikachu, sedangkan Masamune menggunakan Steelix. Steelix menembakkan Dragon Breath, yang walaupun berhasil dihindari, dia berhasil mendaratkan Iron Tail kepada Pikachu. Steelix yang menghilang ke bawah tanah mengempaskan Pikachu ke udara. Ketika Pikachu hendak membalasnya, Steelix masuk ke bawah tanah lagi untuk menghindarinya dan mengempaskan Pikachu ke udara lagi. Setelahnya, kedua Pokemon saling menghantamkan Iron Tail. Namun Pikachu yang tidak sanggup menandingi kekuatan Steelix akhirnya tersingkir dari pertandingan ini. Beralih ke tim Rocket yang sedang asik berjualan, dan nampaknya mereka sama sekali tidak peduli dengan pertandingan yang diadakan pada hari ini. Satoshi mengeluarkan Torkoal sebagai Pokemon ketiganya. Masamune menyatakan keunggulan tipe api tidak akan berguna untuknya. Dia merintahkan Steelix Dragon Breath, yang mana Torkoal melindungi dirinya dengan Iron Defense. Torkoal menggunakan Overheat sementara Steelix melepaskan Dragon Breath, dan kedua serangan itu pun berbenturan. Pada akhirnya Torkoal terbukti lebih kuat dan mendaratkan serangan langsung ke Steelix. Saat asapnya menghilang, Steelix sudah masuk ke dalam tanah untuk mengempaskan Torkoal. Steelix kemudian mengembuskan Dragon Breath lagi, yang kali ini melumpuhkan musuhnya. Dengan demikian, kedua peserta sama-sama menyisakan 3 Pokemon lagi. Satoshi milik Grovyle sebagai pengganti Pokemonnya yang sudah kalah. Steelix langsung menggunakan Iron Tail. Namun Grovyle yang bisa bergerak lebih cepat mampu menghindarinya. Grovyle menembakkan Bullet Seed ke arah Steelix, yang sekali lagi bersembunyi di dalam tanah untuk berlindung. Setelahnya Grovyle melompat untuk menghindari serangan Steelix. Namun Steelix juga siap menembakkan Dragon Breath. Grovyle lalu berlindung di balik Leaf Blade dan berhasil mengiris lawannya dengan move tersebut. Steelix yang besar itu akhirnya roboh juga. Untuk mengatasi Pokemon yang cepat itu, Masamune memutuskan untuk menggunakan Gligar. Grovyle menggunakan Quick Attack, tapi Gligar dengan cepat menghindarinya dan menggunakan Steel Wing. Grovyle menghindari serangan Gligar dengan bersembunyi di rerumputan. Grovyle lalu menyerangnya dari belakang dengan Bullet Seed.
Ketika Gligar mencoba mencari Grovyle yang bersembunyi itu, tiba-tiba saja Pokemon itu mencengkeram Gligar. Gligar pun berontak untuk melepaskan musuhnya yang menempel tadi. Grovyle yang terbang bebas di udara berupaya mendaratkan Bullet Seed, namun tidak berhasil. Alih-alih, Gligar malah mencekik lehernya, lalu membantingnya dengan sangat keras. Alhasil, Grovyle pun tidak dapat melanjutkan pertarungan lagi. Satoshi mengeluarkan Swellow agar Pokemon itu bisa melakukan pertarungan di udara dengan Gligar. Swellow dan Gligar berupaya menjatuhkan musuhnya. Mereka berdua menggunakan Aerial Ace dan Steel Wing untuk membuktikan move mana yang lebih kuat. Akan tetapi setelah beberapa kali bertabrakan, akhirnya mereka berdua pun tumbang secara bersamaan. Pertandingan selanjutnya akan menentukan siapa pemenangnya. Jadi langsung saja Glalie bertarung melawan Metang. Ketika Glalie berupaya mendaratkan Headbutt, Metang balasnya dengan Takedown. Pokemon tersebut bertabrakan, namun Glalie lah yang terkena dampak paling parah. Glalie menembakkan Ice Beam, namun Metang menangkisnya dengan Confusion, sehingga serangan itu berbalik mengenai Glalie lagi. Kenyataannya, Glalie tetap menggunakan Ice Beam, dan ketika Metang mengcounternya lagi, Glalie menggunakan Ice Wind untuk mantulkannya kembali ke Metang. Metang yang terkena dampaknya menjadi beku, sehingga Glalie bisa dengan mudah mendaratkan Headbutt. Metang yang tidak mau kalah mukul mundur Glalie dengan Meteor Mash. Satoshi menyadari dia harus mengakhiri pertandingan ini secepat mungkin, lalu memerintahkan Glalie Spinning Headbutt. Masamune merespon dengan memerintahkan Metang Meteor Mash lagi. Namun sebelum serangan itu berbenturan, rupanya Glalie menunduk untuk menyerang bagian bawah Metang. Akibatnya Metang pun dinyatakan tidak sanggup lagi bertarung, dan Satoshi berhasil lolos ke 8 besar. Di sisi lain, Tetsuya yang juga sedang bertanding melawan musuhnya juga dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Masamune memandang arena dari luar, merasa sedikit kecewa atas kekalahannya. Satoshi mengatakan bahwa pertandingan mereka tadi adalah salah satu yang terbaik di antara yang lain. Masamune lalu menanyakan apakah mereka bisa bertarung lagi suatu hari nanti, dan Satoshi mengiyakan permintaannya itu. Dikarenakan sudah waktunya makan malam, mereka berdua segera berlomba untuk sampai duluan ke Pokemon Center. Setelah seharian berjualan dengan susah payah, tim Rocket akhirnya mendapatkan hadiah dari bos. Mereka boleh makan sepuas-puasnya, namun bos memberitahukan bahwa dia akan mengadakan perjalanan bisnis dan berikan tanggung jawab kepada tim Rocket untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Satoshi dan Tetsuya langsung dipertemukan di pertandingan berikutnya. Mereka yang memang telah menantikan momen ini berjanji akan memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Tetsuya lalu menyemangati Pokemonnya untuk mengalahkan Satoshi, dan Nyasu yang kebetulan lewat di dekat situ juga mengamati hal tersebut. Nyasu lalu manggil Miot, memintanya untuk membalaskan dendam terhadap Pikachu. Namun Miot yang tidak suka diperintah mengabaikan perkataan Nyasu tadi, meninggalkan dia dalam keadaan tertindih pohon. Satoshi dan Masamune tidur di luar di atas pohon, dan Masamune menyemangati Satoshi untuk pertandingannya besok. Pada pagi harinya, bos mengarahkan tim Rocket ke stand yang sudah rusak yang akan digunakan untuk berjualan. Namun tim Rocket ternyata tidak suka dengan stand yang sudah rongsokan itu. Mereka pun baru menyadari Nyasu telah menghilang. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, dengan Satoshi milik Glalie sementara Tetsuya menggunakan Sceptile. Mereka mengawalinya dengan saling melancarkan Ice Beam dan Solar Beam. Tidak disangka-sangka, kedua Pokemon itu langsung tumbang seketika. Nyasu sedang menyaksikan pertandingan antar Torkoal versus Shiftry. Sebenarnya dia hanya ingin melihat Pikachu kalah saja. Torkoal terus melancarkan Flamethrower ke arah Shiftry yang berupaya menghindarinya. Shiftry lalu menendang musuhnya dan menindaklanjuti dengan Shadow Ball. Torkoal terlempar ke belakang tapi masih sanggup berdiri. Ketika Shiftry berusaha menghindar lagi, Torkoal melompat sambil menggunakan Flamethrower untuk menjatuhkan Shiftry. Serangan itu sangat ampuh untuk melumpuhkan Shiftry. Tetsuya lalu mengganti Pokemonnya dengan Hariyama. Torkoal menembakkan Flamethrower lagi. Namun Hariyama menerobos masuk dengan Ampharos untuk menghalau serangan tersebut. Teman-temannya yang menyaksikan pertandingan itu terkejut karena Hariyama bisa menahan serangan api. Takeshi mengungkapkan Hariyama ditutupi dengan lemak khusus yang membantunya bertahan dari serangan api maupun es. Ketika Torkoal sudah berada dalam jangkauannya,
Hariyama melancarkan Brick untuk mengalahkan Pokemon tersebut. Satoshi merintahkan Corvus Bubble Beam, dan Tetsuya membalasnya dengan Hariyama Brick. Ketika mereka sudah berdekatan, Corvus dan Hariyama langsung mengadu serangan mereka. Akan tetapi Corvus yang tidak mampu menandingi kekuatan Hariyama akhirnya kalah juga. Satoshi merasa sangat tertekan karena dia sama sekali tidak berkutik melawan Tetsuya. Nyasu yang dari tadi menyaksikan pertandingan itu sangat senang dengan situasi ini. Masamune marahi Satoshi, mengatakan bahwa dia tidak boleh kalah dari Tetsuya karena tadi malam dia sudah berjanji akan menangkan Wenli. Satoshi pun juga berniat seperti itu dan mengajak Pikachu untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Babak kedua pun dimulai dengan medan pertempuran yang kini berubah menjadi arena bebatuan. Satoshi manggil Swellow yang akan bertarung melawan Hariyama. Swellow menggunakan Back, akan tetapi Hariyama menangkap Pokemon itu dan mencengkeramnya dengan sangat keras. Hariyama kemudian berputar di udara dan membanting musuhnya dengan Seismic Toss. Beberapa saat setelahnya, Swellow pulih dan kembali melancarkan serangan lagi. Tetsuya yang ingin menghentikan langkahnya memerintahkan Hariyama fokus Punch. Satoshi mengantisipasi dengan memerintahkan Swellow untuk mengkombo Aerial Ace dan Quick Attack, sehingga dia pun berhasil menghit telak Hariyama. Serangan yang mendadak itu membuat Hariyama pingsan. Tetsuya mengeluarkan daun pan yang menggunakan Sandstorm untuk mengubah arena menjadi padang pasir. Satoshi kemudian memerintahkan Swellow Hurricane untuk menghapus badai pasir itu. Akan tetapi daun pan rupanya sudah siap menabraknya dengan roll out. Tetsuya sama sekali tidak memberi kesempatan dan memerintahkan daun pan roll out berulang kali, yang semuanya mengenai telak musuhnya. Ketika Swellow sepertinya sudah tidak berdaya, Satoshi merintahkan Swellow menangkap daun pan dengan kaki kecilnya. Tapi ternyata dia sangat kuat mengangkat daun pan yang besar itu, membantingnya ke tanah hingga daun pan pun pingsan. Tetsuya manggil Metagross yang menggunakan Psychic untuk menghentikan pergerakan Swellow. Beberapa saat kemudian, Swellow pun berhasil lepas dari serangan itu, dan dia langsung menerjang maju ke arah Metagross. Namun Metagross yang dilapisi besi ternyata kebal terhadap serangannya, sehingga malah Swellow yang terlempar ke udara. Di saat inilah Metagross menembakkan Hyper Beam yang terbukti sangat efektif untuk mengalahkan Swellow. Satoshi menyadari ada sedikit retak di bagian kepala Metagross, menyuruh Grovyle Ballet Seed ke arah situ. Metagross bergerak dengan sangat cepat sambil melancarkan Hyper Beam, namun Grovyle yang berhasil menghindar terus menghujaninya dengan rentetan Ballet Seed. Tapi sayangnya saat Grovyle hendak maju, Metagross memukulnya lebih dulu dengan Meteor Mash. Alhasil Grovyle pun kalah. Satoshi yang hanya menyisakan satu Pokemon saja mengandalkan Pikachu untuk menangkan pertandingan ini. Pikachu menyerang bagian kepala Metagross dengan Thunderbolt dan Iron Tail. Setelah menghindari serangan Metagross, Pikachu memeluk Pokemon tersebut sambil melancarkan Thunderbolt. Dan Metagross yang menerima begitu banyak damage akhirnya bisa dikalahkan. Tetsuya pun mengeluarkan Pokemon andalannya juga, yaitu Miot. Nyasu yang dari tadi sudah menunggu dengan sabar, akhirnya bisa melihat Miot membantai Pikachu. Miot menyerang dengan Fury Swipe, dan setelahnya Pikachu menggunakan Thunderbolt yang bertabrakan dengan yang punya Miot. Belum selesai sampai di situ, Pikachu dan Miot melancarkan Thunderbolt dari jarak yang sangat dekat. Setelah bentrokan antar keduanya, Pikachu maju lagi dengan Quick Attack, tapi Miot menggunakan Double Team untuk menghindari serangannya. Kemudian mereka berdua saling beradu Iron Tail, yang dilanjutkan dengan membenturkan Quick Attack dan Fury Swipe. Pertandingan semakin berlangsung dengan intens ketika Pikachu dan Miot terus saja melancarkan serangan yang sama. Kini kedua Pokemon sama-sama kelelahan, dan dipastikan hanya beberapa serangan lagi maka salah satunya akan tumbang. Dan setelah beberapa serangan yang fatal, kedua Pokemon berusaha berdiri dengan susah payah. Pada akhirnya Pikachu yang sudah tidak sanggup lagi roboh duluan, menjadikan Tetsuya dan Miot sebagai pemenangnya. Satoshi menguji Pokemonnya yang telah bertarung dengan sekuat tenaga, dan Tetsuya sangat menghargai lawannya itu, mengaku ingin mengadakan pertandingan ulang jika mereka bertemu lagi. Sama seperti teman-temannya yang lain, Nyasu juga terharu dengan pertandingan itu, terutama ketika Miot bisa mengalahkan Pikachu. Beralih ke tim Rocket yang menyelinap masuk ke ruang penampukan Pokeball. Dikarenakan semuanya sedang sibuk dengan turnamen,
Makanya tidak ada yang menjaga ruangan ini, sehingga mereka pun bisa menjalankan aksi jahatnya lagi. Namun baru saja mereka hendak mengumpulkan Pokeball itu, bos yang ternyata masih belum jalan memergoki mereka dan menanyakan mengapa mereka tidak bekerja hari ini. Tim Rocket pun segera melarikan diri, dan bos yang berhasil menangkap mereka meluncurkan tim Rocket ke langit-langit dengan satu pukulan yang sangat kuat. Pokemon Hoenn League akhirnya telah selesai, dengan Tetsuya yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Satoshi dan kawan-kawan juga turut berbahagia untuk teman mereka itu. Satoshi dan Masamune juga semakin bersemangat untuk mencoba lagi di tahun depan.